Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mau bertanya kepada Gus Muafik, Gus Hasan Muafik. Ini. Eh, bentuk toleransi yang dicontohkan Kanjeng Nabi, bentuk toleransinya kepada selain umat beragama Islam itu seperti apa? Contoh, soalnya kan kebanyakan ya saya misalnya berkumpul misalnya kondangan ke non Islam pastinya diributin terus. Saya kan tujuannya untuk ya menghargai dia menikah, tapi kok saya disalahin sama dari agama saya sendiri gitu loh mas. Kok misalnya Islamku kok kaku temenan loh, ngene disalahno, kene disalahno. Ya sih makanya aku sekelut terus yang toleransi yang benar menurut Rasulullah itu seperti apa? Cukup, terima kasih. Jadi toleransi, ya makasih Daudin. Toleransi Kanjeng Nabi kepada orang yang melu-melu. Ini ada tren baru ini. Ada tren baru. Menarik ya. Jadi tadi bahkan jangan nggak usah Islam sama non Islam ya. Lah wong NU sama dia aja. Itu pun ya rada anu ya. Saya dulu kos di Langgar Dalem. Kok Langgar Dalem toh? Putih. Gribek ya itu. Ngana terlalu lupa. Nah, itu di timur itu Masjid Muhammadiyah, yang di barat Masjid NU. Jadi taruh aku tiap hari ki mundar mandir. Sesuk yang NU, sesuke yang Muhammadiyah, sesuk yang NU, sesuk yang Muhammadiyah. Ya, jadi kan gendo bingung iki apa to iki? Ya, ini satu respon dari Yaudin. Ada lagi berupa pertanyaan maksudnya. Respon itu nggak harus pertanyaan ya. Bisa tanggapan, bisa ya, bisa tanggapan, bisa pernyataan, bisa transferan, boleh. Nanti kalau transferan, tadi ada kotak, anu ya, udah kotak keliling ya. Ya ini, jadi kalau ada yang masih kelupaan atau kalau pesennya kepabekan ya, wah sama yang di sana itu loh, keluarkan dompet kalian semua, wah keluarkan, sisakan buat pulang, yang lainnya masukkan ke kotak, oh itu perjuangannya seperti itu. Kalau sini yo, ya apa-apa lah, jadi toleransi, toleransi. Ya monggo, Mas Sinten, tadi mic-nya. Ada lagi, monggo. Korek. Jadi kalau dulu tahun berapa kayak kasusnya Arswendo itu kan tahun berapa? 90-an ya, Pak Putih. Saya juga sangat tertarik ya, loh. Dhisik kono apa ya? Akhirnya saya beli bukunya Menghitung Hari kalau nggak salah nih. Menghitung Hari, sehingga di sana saya dapat cerita tangan panjang sama tangan pendek. Terus ya Pak Putih. Jadi gini ceritanya ya. Jadi dulu ada istilah copet itu kan tangan panjang ya. Wah itu kalau ada copet itu dikerjain sama orang yang ya sekarang modelnya Abu Nawas lah. Kantongan itu dibolongi di belakang. Jadi kalau nyopet luput, slet, waduh, tekan ngarep itu. Karena panjang tangannya, akhirnya ayo dipenaknya apa aku bengok-bengok gitu. Wah gitu loh. Kayak gitu. Nah terus akhirnya sampai tangan panjang semua itu nyerah. Akhirnya satu orang yang tidak apa ya, persona non grata kalau istilahnya, ora diwongke sebagai dunia percopetan itu level bawah itu loh. Tangannya pendek soalnya. Nah, akhirnya wis tak coba nih, alah kowe ora iso mungkin, mesti ora iso kowe. Akhirnya tapi malah bisa karena apa? Enggak sampai ke atas, sampai bawahnya loh. Arep dipinake piye ora tekan dhuwur. Iki pecah apa dompetmu kene. Ini bukunya Arswendo ya. Terus di sana Arswendo itu diperbantukan sebagai juru ketiknya di kantor polisi ketika interogasi. Jadi agak mengetahui seluk beluknya di dunia perinterogasian ya. Sehingga ketika ada pertanyaan, bener nggak kamu diperkosa? Itu sampai detail banget. Kamu melemerek enggak, kamu ikut goyang enggak dan sebagainya, sampai seperti itu loh. Loh ini buku loh ya, saya baca bukunya Arswendo itu, Menghitung Hari. Kasusnya karena dipenjara karena
penistaan tadi ya. Ini sama halnya dengan bukunya Muammar MK yang mengatakan 90% mahasiswi di Jogja sudah tidak perawan katanya gitu ya. Lah itu surveinya ya kudu diusut iki. Surveinya yang kelap-kelap malam, yang anu ya bener ta ya toh. Surveinya yang kelap malam kuwi padha surveinya 90% suami di Jakarta selingkuh misalkan ya. Itu tanyanya ya sama di kelab malam di anu. Ya bisa sih. Itu bisa 0% ketika surveinya di depan istrinya ya toh. Wah, pernah enggak punya simpanan? Oh, enggak pernah. Wah, itu 0% ya toh. Ada respon enggak? Ya, satu dulu lagi ya. Satu dulu. Tadi ya toleransinya mungkin dari respon. Oh, Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jane pengen nesen kayak Isafek wingi lho. Nyenengke. Apa respon apa ya? Ya gini, saya Lukman dari Jelak Sambi. Saya coba di awal dari tulisannya Syekh Kamba saja dulu mungkin. Syekh Kamba itu menulis tentang respon dari tulisannya Mbah Nun terkait 3 daur beberapa waktu yang lalu. Jadi responnya Syekh Kamba itu menyampaikan bahwa di masyarakat Madinah pasca perang Badar dan pasca perang Badar dan pasca perang Badar. Di situ disampaikan oleh Syekh Kamba bahwa setelah perang Badar, subhanallah. Itu lagi. Ojo dadi pangeran dangdut kabeh. Ini salah satu indikator bahwa Mak Yah itu santuy. Gara-gara pangeran dangdut tekan timu. Perang Badar, pasca dan perang Badar. Jadi setelah disampaikan oleh Syekh Kamba itu telah perang Badar, jadi jumlah pengikut umat Islam itu signifikan jumlahnya. Jadi bukan hanya lebih dari 100% tapi beratus-ratus persen, mungkin 1000% juga lebih. Tapi jadi indikasi setelah perang Badar itu ternyata yang mengikuti ajaran Islam itu bukan tendensi untuk arah menuju cinta kepada ajaran Islam dengan mencintai Nabi dan Tuhannya atau Allah, tapi setelah perang Badar justru malah banyak masyarakat Islam itu yang punya tendensi tentang kekuasaan, karena Islam punya potensi kuat. Ternyata setelah perang Badar dengan jumlahnya yang begitu kecil, minimal itu mampu mengalahkan pasukan yang jumlahnya luar biasa banyak. Itu disorot oleh masyarakat secara umum. Kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk ikut berislam, tapi dengan tendensi seperti itu. Dan sekarang ini jumlah umat Islam juga sangat signifikan, tapi mungkin seperti yang disampaikan sebelumnya tadi bahwa respon sekarang umat Islam juga tidak sepenuhnya mengikuti ajaran Islam yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata tendensinya juga banyak yang kekuasaan misalnya, dan itu bisa dilihat mungkin kalau dipetakan mungkin ada yang tertulis di Muqaddimah itu di desa dan di kota. Jadi tendensi untuk kekuasaan itu di kota nampak sangat terlihat sekali. Jadi orang mencoba untuk individualis. Jadi lawannya tadi kan kebersamaan atau gotong royong dan sebagainya, tapi di kota lebih banyak yang individualis dan sebagainya, dan mementingkan dirinya sendiri. Dan di hasanah sebaliknya justru masyarakat madani yang artinya kota dimaknai malah banyak kearifan yang dicontoh di desa. Ini mungkin tolak ukur yang mungkin bisa ditambahkan oleh yang ada di depan, bahwa mungkin kearifan lokal yang ada di desa atau mungkin masyarakat
umum seperti suku Dayak atau Baduy Dalam yang asli itu kearifannya sangat luar biasa untuk menggenggam akhlak untuk memuliakan orang-orang itu seperti ini loh dan sebagainya. Mungkin itu saja terlebih dahulu sebagai pancingan kepada yang dari depan, dan mungkin teman-teman yang selain mungkin ada yang ingin merespon untuk apa yang saya sampaikan juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanyaan tadi. Jadi yang pertama bentuk toleransinya Kanjeng Nabi, yang kedua tadi Mas Lukman tentang apa tadi? Mas Lukman pertanyaannya tadi pernyataan ya. Jadi bahwa betapa masyarakat Madani ini bahkan sampai saat ini adalah terwujud di malah bukan di kota. Padahal Madani itu dari asal kata kota tapi malah kita jadi referensi utama untuk masyarakat Madani peradaban di desa. Yang ketiga, pertanyaan dari saya, bangsa Indonesia saat ini ada di fase mana gitu. Monggo Gus Hasan Wafik. Oh ya, sebelumnya saya umumkan ya, besok malam itu ada pengajian dialogis yang diadakan oleh Ansor, Jalur Ansor dan Aswaja Center Kudus, Ahad 15 Rabiul Akhir atau 15 Desember. Jadi besok malam jam 7:30 sampai jam 11 di Masjid Jagalan Langgar Dalam Kudus, dan akan di narasumber oleh Kiai Haji Asrofi Masito, Kiai Haji Sa'aduddin Anasih yang pernah juga di Semak Tadaburan Gus Nasih, ada Kiai Ahmad Irham dan juga Kiai Hasan Mafik yang sudah ada di depan kita. Juga ada special guest from, ini salah satunya adalah Pak Bekan ini ya. Pak Bekan. Ya, besok malam ya. Jadi teman-teman yang masih longgar, nggak ada agenda bisa ngaji atau mungkin diagenda-agendakan ya untuk ikut ngaji di Langgar Dalam besok malam. Itu ya. Moga Pak Kanugus Hasan Mafik. Untuk pertanyaan yang pertama terkait toleransi yang digambarkan Rasulullah adalah menciptakan keharmonisan hidup dengan membangun hubungan antar sesama makhluk Allah untuk menciptakan peradaban yang beradab. Itulah toleransi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh, ketika masih di Mekah, sebelum nanti ada yang di Mekah, di Madinah. Di Mekah fase di mana ketika Nabi diserang habis-habisan. Jadi ketika 3 tahun awal Nabi ketika sudah mendapatkan wahyu pertama, 3 tahun awal itu Nabi nggak diserang karena dakwanya sembunyi itu nggak diserang sama sekali. Tapi ketika sudah turun ayat fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin untuk dakwah secara lantang, itulah mulai penyerangan dari orang non muslim, non muslim atau yang belum iman. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau dengan santui bahasanya itu menghadapi satu saat ketika Rasul sholat itu pernah sholat itu dijatuhi jeroan unta. Sak jeroan ini plok niku. Nabi mboten marah. Nggih pun dicopot, salin, sholat meleh. Bahkan ketika Nabi itu lewat satu jalan itu sering diludahi. Pasti diludahi lewat situ. Pasti. Suatu saat orang yang meludahi kok beberapa hari itu tidak meludahi beliau. Beliau malah bertanya loh. Biasanya aku lewatkan di dunia kok sing idone ndi? Beliau bertanya loh. Yang biasa meludah di sini orangnya mana? Ternyata sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Malah ditilii. Nggih, malah ditilii dido ngakno. Iku Rasulullah satu contoh ya, satu contoh. Nanti kita gambarkan ke zaman kekinian. Ketika di Madinah, tadi ada piagam Madinah ya, nota kesepakatan antar umat Muslim dan non Muslim. Salah satu ada peristiwa Muslim itu menganiaya non Muslim. Apa yang Nabi lakukan? Marah besar. Padahal itu yang non Muslim melakukan kesalahan asli ini.
melakukan kesalahan yang pantas untuk dihukum, tapi Nabi marah besar. Itu bukti, satu contoh. Karena apa? Untuk menjaga keharmonisan hidup. Tadi juga masjid dibakar kan juga. Karena apa? Keberadaan masjid itu akan merusak persatuan di Madinah. Bahkan Nabi membakar itu memang masjid tersebut. Padahal kita tahu masjid adalah Baitullah. Itu contoh-contoh toleransi yang dilakukan. Kok toleransi apa? Toleransi, toleransi atau toleran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tarik ke zaman sekarang ini, minimal toleransi kita maknai dengan menghargai perbedaan. Dalam arti kita tidak membahas benar atau salah, tapi yang terpenting kita menghargai sebuah hasanah perbedaan di dunia. Dunia itu memang berbeda, kalau ada baik ada salah, tinggal kita memilih yang mana. Tapi jangan merasa paling benar, paling baik, itu tidak boleh. Kita menghargai, oh itu pilihan dia, itu pilihan dia, ini pilihan saya. Tapi itu untuk masalah hubungan sosial. Tapi untuk masalah keyakinan, ya tadi, keyakinan yang kita yakini juga jangan sampai merendahkan keyakinan orang lain, terlepas dari benar atau salah. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah. Coba, adakah sejarah Rasulullah itu mengvonis orang lain dengan kata sesat? Enggak kan? Enggak. Nabi tidak menghukumi perkara lain dengan kata-kata yang menyinggung perasaan. Bahkan ketika saat Nabi mendapatkan wahyu pertama kali untuk mengiklankan dakwah, ketika mulai tahun keempat dari kenabian, itu kan harus diiklankan, Nabi bahwa saya mendapatkan risalah, sampaikan ini. Itu pun Nabi juga dengan bahasa yang baik, tidak kok dengan kopar, ini bahasa yang ngerti lah, kopar kafir, tidak dengan bahasa semacam itu. Karena apa? Dakwah itu adalah sesuatu yang harusnya dari hati ke hati. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, hati ke hati, bukan dengan ucapan secara frontal. Itu contohkan. Di Mekah pun semacam itu, di Madinah juga seperti itu. Terus sikap kita bagaimana? Selama kita ada di sebuah sikap yang menurut kita itu baik, berdasarkan nurani kita masing-masing, karena secara fitrah naluri manusia itu pasti akan mengarahkan kebaikan. Wes pokoknya wong ngalim, wong biasa, nurani itu pasti mengatakan sesuatu yang baik. Itu fitrah manusia. Maka kita jalani saja. Kita jalani saja. Tinggal kita lengkapi kebaikan itu dengan pengetahuan. Mau nggak mau harus bertanya dengan yang mengerti, kan ngeten. Saya itu semacam ini, sikap saya bagaimana? Kalau menurut saya sudah tepat, pripun niki? Nggih, terus kemawon. Kan ngeten. Buktinya di antara guru-guru kita itu banyak sering yang sowan-sowan ke ulama. Yang terbaru kan Abah Cak Nun kan sowan ten Gusmus kan 2 hari yang lalu kayaknya. Itu dalam rangka semacam itu. Apa? Menambah hasanah ilmu untuk diterapkan dalam sikap kehidupan sehari-hari. Itu contoh toleransi yang dicontohkan baginda Nabi dan kita. Karena Rasul kan dituntun Gusti Allah. Langsung nggih. Kalau kita gimana? Ya kita harus mencari guru kan ngoten. Makyah gurunya sapa? Jelas kan ngoten kira. Mau enggak mau harus kita kepada guru kita. Makyah kan punya guru nggih. Ya, kita ke guru kita. Mau enggak mau harus macam itu. Tidak bisa kita sendiri. Kita berjamiah ini kan untuk dalam rangka memperbaiki diri. Kita yang langsung ke guru kita. Pripun niki kula? Sering-sering bertanya. Fas'alu ahlal dzikri, itu penting. Sering bertanya itu adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Dan dengan bertanya itu adalah bukti bahwa kita adalah orang yang bisa menerima nasihat. Itu kunci utama. Orang yang baik adalah orang yang mau meminta nasihat kepada orang lain. Dengan kita menganggap punya guru, kita bermaiyah, kita menganggap kita itu murid, kan ngoten nggih. Kita murid itu enggak tahu apa-apa. Mulane aku nderek maiyah ben aku dadi ngerti. Carane ngerti piye? Kok guruku.
Pak Budi. Contohnya ngoten. Dan yang lain. Ngoten nggih. Terkait dengan napa? Hidayah nggih Pak Budi nggih. Sekedhik nggih. Hidayah niku apakah untuk orang yang Islam ataukah yang non muslim belum Islam nggih. Kata hidayah itu kalau dalam Al-Qur'an itu bisa untuk dua sisi. Karena itu ada istilah ummatud dakwah, ada istilah ummatul ijabah. Ummatud dakwah dan ummatul ijabah. Ummatud dakwah itu umat yang secara umum yang non muslim itu ummatud dakwah. Kalau ummatul ijabah itu untuk orang yang sudah beriman. Di masing-masing umat ini kata hidayah berlaku. Berlakunya hidayah di ummatud dakwah di Quran itu ada innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ayat yang turun saat paman Abu Thalib mau wafat. Gitu. Saat itu kan ketika 3 tahun sebelum hijrah itu paman Abu Thalib kan wafat. Terus disusul 3 hari Siti Khadijah. Saat paman Abu Thalib mau meninggal wafat itu Kanjeng Nabi merasa kasihan kepada sang paman. Ditunggoni. Nabi sampai sempat berkata semacam ini, paman jenengan sahadat liyane tak tanggung. Kanjeng Nabi ngoten. Jenengan sahadat engko liyane tak tanggung. Gusti Allah tak omongi, bahasane ngono. Bahasane makyah kan ngoten kira. Pokoknya sahadat engko Gusti Allah tak rayune sampean masuk surga, bahasane ngoten. Kemudian turun ayat itu. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai karena hidayah itu adalah hak prerogatif Gusti Allah. Berarti hidayah untuk orang yang belum mukmin. Kalau untuk ummatud dakwah, kalau ummatul ijabah kita setiap hari melakukan kok. Sing kunut, nggih. Sing kunut kan mesti Allahumma hdini fiman. Sing ora kunut kok nduk liyane. Kan anten sing kunut mboten kunut nggih. Sing ora kunut pasti membaca ini semuka. Mbah sing kunut, mbah sing ora kunut mesti maca doa di antara 2 sujud. Ketika duduk niku lho. Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini. Itu loh. Ya Allah berikanlah hidayah. Itu untuk ummatul ijabah. Jadi kata hidayah bisa di 2 umat. Nah, cuma masalahnya terkadang itu orang terlalu memahami sebuah Islam itu terlalu ada nafsu ngoten nggih. Nafsu. Karena itu pentingnya kita nota hati nggih bahasane. Nota hati. Mulane di Madinah itu disyariatkan puasa. Tahun 2 Hijriah, 2 setelah hijrah itu disyariatkan puasa. Ben iso nata Mekah nafsu. Agama yang sudah tercampur dengan nafsu pasti rusak. Entah itu dengan tendensi apa tadi? Kekuasaan, apalagi kekuasaan. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali wafatnya apa? Dibunuh kira. Karena apa? Islamnya sudah bergeser dari tujuan awal. Kan ngaten, Sayyidina Umar ditusuk ketika sholat. Sayyidina Ali malah mboten tusuk, diburuki king dhuwur niku lho. Diburuki niku Sayyidina Ali, nggih. Tapi memang ditakdirkan Allah semacam itu. Itu bukti. Karena itu pentingnya ketika kita bahasanya bertadayun, beragama itu dengan sesuatu yang gembiralah. Fabidzalika falyafrahu. Qur'ane ngaten. Islam itu bergembira, jangan sedih. Nggih, menyampaikan sesuatu juga harus dengan kegembiraan. Ora usah mikir putek-putek wis pokoke. Islam ku gampang kepenak. Sing penting wajibe dilakoni, cukup iku tok. Kayak Kanjeng Nabi niku lho. Foto sahabat takok. Kanjeng Nabi, sing iso nglebokno aku swarga apa? Salat 5 waktu. Tambahi mboten? Ora usah, tok cukup. Mboten. Ngaten nggih? Itu satu gambaran toleransi dan kata hidayah. Dan untuk level yang mungkin di atas kebiasaan kita dalam bersosialisasi dengan orang lain, mungkin nanti kita lengkapi dengan mulai menata pribadi masing-masing, karena tidak akan ada wujud
kebaikan bersama ketika tidak dimulai dari kebaikan pribadi. Tidak bisa kita mengharapkan kowe kudu apik, sing ngomong ra apik dhewe, kan ngoten. Tidak ada. Karena Nabi itu uswah. Uswah nggih, contoh suri tauladan. Ketika kita mendengar kata Rasulullah, seharusnya yang kita ingat itu dua perkara. Satu, syariat. Syariat coba jangan digambarkan berat loh ya. Syariat itu maksudnya ikut ajaran Nabi walaupun tidak maksimal, karena nggak mungkin. Kita tidak mungkin melakukan Islam secara maksimal persis kanjeng Nabi, itu tidak mungkin. Nggak akan mungkin. Minimal sedikit tapi kita istiqomah. Bahasanya ngoten. Sithik ae aja akeh. Angger sithik apik engko liyane apik. Sithik apik liyane apik. Kita mulai dari tadi. Biasanya nek kalau di ilmu kayak tasawuf ya, itu ada istilah husnudzon. Kita mulai dari husnudzon, berprasangka baik dengan siapa saja. Ini kurian mawon. Itu yang contohkan guru-guru kita. Mbah Arwani, ngertos ya Mbah Arwani ya? Iku terkenal ulama sing ora tahu suudon. Terus kabeh apik pokoke. Sae niku nggih, sae niku. Itu husnudzon iku hukume wajib nek kepengin dadi wong sing jejeg utawa apik. Niku ren mawon. Husnudzon. Ana apa husnudzon ae? Wong kono piye? Ya sae ngono piye nah. Santuy. Wong husnudzon ku santuy. Jare Pak Budi niku ngoten. Menghadapi apapun dengan objektif atau santuy. Termasuk berita-berita yang kita belum jelas. Jangan berkomentar terhadap sesuatu berita yang kita tidak tahu rentetan cerita utuhnya. Iku sing mari madoni niku lho niku. Nggih. Contoh sedikit tentang Sukmawati ya. Saya pernah melihat video, saya bukan membela ya, aja dipotong lho iki. Mbak potong malah bahaya. Viral malah bahaya aku di piye malah. Aja dipotong utuh kudune. Saya pernah melihat di TV klarifikasi dari Sukmawati. Beliau mengatakan perbandingan itu sebenarnya mengutip dari briefing kaum radikal ketika mau mencuci otak calon-calon kader mereka. Memang semacam itu. Itu saya sudah lama sudah tahu macam itu. Tapi bahasa beliau itu hanya dikutip sepotong. Lah wong sing ora ngerti, nek wong radikal mesti ora bakal ngarani iku sesat. Radikal asli ya. Pasti ngene, konangan jebule aku ngoten. Briefing mereka semacam itu. Coba NKRI bersyariah. Kan ngoten kira? Coba kalau NKRI bersyariah tentu akan lebih baik karena syariah itu membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW. Kalau NKRI itu kan Soekarno. Bagus mana Rasul Soekarno? Kan ngoten kira? Jawabannya mesti ya Rasulullah kan ngoten lah. Itu membandingkan dan itu dilakukan mereka untuk membriefing calon kader. Kan ngoten kira? Kira-kira itu salah mboten? Mengutip istilah orang lain yang merusak Islam untuk disampaikan di kalangan umum tapi dipotong separuh diviralkan. Kan ngoten. Tapi orang dukung ya aku. Itu harus kita berhati-hati. Mulane berita apapun kalau bahasa kerennya sekarang kan lagi viral tabayun kan ya. Kesantrinan niku tabayun. Apa verifikasi ya. Konfirmasi, verifikasi dulu. Jangan berkomentar. Nek aku komentar, aja madoni berita sing durung jelas. Apapun itu. Termasuk sing lagi viral-viral apa iku lah. Saya itu tidak pernah berkomentar sesuatu kowe ngene pripun? Urung jelas kok dikomentari. Batinku urung jelas kok dadine padon malah mboten jelas. Saya yakin orang-orang yang ada di Indonesia ini tahulah mana yang benar. Orang Islam itu tidak akan mungkin membandingkan permata dengan kerikil sing pecah, retak-retak, enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Cuma kan ini kita memang di posisi semacam ini dan di fase-fase inilah kalau sepemahaman saya bangsa kita lah, bangsa terlalu gede ya. Bangsa kita itu memang masuk di fase fitnah. Jadi di Madinah itu pernah ada peristiwa. Kalau nggak salah di sekitar tahun 5 Hijriah, nah betul lepat ya, nggak 5 6 lah.
itu ada fitnah terhadap Siti Aisyah. Oh, viral nih di Madinah lah itu yang dikatakan madani. Jadi kita tuh udah madani sebenarnya. Terbukti kemadanian kita itu terbukti masih adanya NKRI. Madani itu ciri besarnya adalah apa ya? Persatuan. Itu madani. Madani adalah persatuan. Jadi kita itu di fase ketika Madinah berarti pertengahan. Nabi kan 10 tahun ya, berarti di masa tengah, pertengahan. Dan itu ada peristiwa fitnah, hoax ya. Siti Aisyah itu difitnah selingkuh dengan orang lain. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi memang sejarah itu benar dikatakan beliau niku. Sejarah itu akan berulang. Nama dijavu ya, biasanya ya. Memang berulang. Bahkan saya pernah guru itu pernah berkata, pentingnya kita belajar sejarah itu sangat sama pentingnya dengan kita belajar ilmu ibadah. Loh, sama lagi. Pentingnya belajar sejarah itu sama pentingnya dengan kita belajar ilmu ibadah. Sama pentingnya kita belajar wudhu, belajar sholat, puasa dan yang lain. Sejarah itu penting kan apa? Karena Quran itu isinya kan sejarah. Di antara sejarah kira sejarah agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita pun juga sering kadang semacam itu. Sejarah dulu putaran. Bahkan kalau ini kok dipotong ya, tak ceritain sithik. Dipotong kok. Aku duwe guru. Potong kok ya, coba anu. Aku duwe guru, wong Madiun. Iki dipotong ae. Aku duwe guru wong Madiun. Wong nduk Jakarta, kula niku nanti teng Jakarta 5 tahun. Nggih. Kumpule ya wong sembarang kowe. Sembarang dengah ngoten niku. Aku ku dilalah ketemu wong iku wong Madiun asline. Wong Madiun iku entuk ngelmu teko Jepang ceritane. Ngelmu iku iso ngeramal wong fase kehidupan selama 15 tahun berputar. Jadi engko fase pertama ba'da nikah engko 3 tahun uripe ngene. Engko fase kedua 3 tahun uripe ngene. Sampai 5 putaran engko muter maneh. Tak angen-angen yo delalah. Aku tahun ke-6 nikah delalah iso bangun omah padahal ada duit. Tak angen-angen apa iku bener ngono. Wong Madiun, wong di Jakarta. Saiki wong wedok. Dhisik bapake diturunno. Saiki wedok mbiyen lanang. Riyen bapake dari diturunno anake wedok jenenge Bu Endang. Nek daerah Tangerang ngono kae. Prak jarak aku asale dolan nggone kancaku dipethokno, diwarai hitung-hitungan niku. Aku tahu sempet ngitung. Kancaku ya sempet ngitung. Kancaku ya padha ngitung niku. Delalah ngoten niku. Nggih. Ba'da ketika saya tak angen-angen niku, apa bener ngene iki ya? Tak angen-angen. Ba'da iku terus tak ngilangi, ilmu niku tak ilangi. Tak ilangi. Wis lali aku ngitungnya lali. Tapi aku jeling tau ngitung-hitunganku. Engko tahun ke-6 aku duwe omah. Oh, hitung aku jeling. Delok jeling. Yo temenan, tahun ke-6 kok bangun omah padahal rak duwe duit. Kancaku ya ngono. Dek iku dilarang karo pacare ceritane. Dilarang karo pacane. Wis dilarang pokoknya ngasape dilaporno polisi barang. Tapi sedene nikah. Saiki duwe mobil. Ho. Padahal iku sing lanang ora duwe. Duwe mobil, kerja untuk perusahaan dan sebagainya. Karena apa? Hitungane 888, bahasane ngoten. Hitungan 8 ku tertinggi. Ya memang hasanah semacam ini terkadang satu sisi ketika kita kembalikan ngeramal dan ngeramal kan ngoten. Kita pasti akan menyalahkan. Tapi kalau kita melihat sebagai hasanah perbedaan, ya. Aku ya jane awal ya tak bantah, kok ngeramal. Karena basic saya kan santri ngono nggih. Saya tak bantah, kok ngeramal ngene-ngene. Tapi ketika saya mengalami, saya berbeda. Oh, mungkin ini kearifan lokal. Allah menunjukkan kepada kita sebenarnya itu sejarah akan berlaku dan akan muncul dari apa ya? Kehidupan masing-masing orang ketika disatukan menjadi satu kesatuan. Ini satu contoh. Kita tidak bisa menyalahkan. Aku awalnya tak salahno, barang aku ngrasakno dhewe. Kan nonton kira, wong kok ngeramal. Barang aku ngrasakno iki ape tak salahno piye? Wong nyatane aku ngrasakno. Ape tak benerno piye? Nyatane ngeramal. Wong
Islam ora oleh ngeramal kan ngoten kira. Piye, Mas? Ini sebuah dilema. Inilah bukti kemoderatan kita diuji terkadang. Satu sisi kita dihadapkan dengan aturan yang sangat ketat, ora oleh ini, ora oleh ini, tapi sisi lain kita juga harus menghargai. Nek ana ngono kuwi ya ono ngeramal. Piye sanjes wis piye dunya wis ngono kuwi, ngono wae. Jadi enggak bisa kita terlalu fanatik dan sesuatu. Riyen kula fanatik, kancaku tak sengeni. Kowe iki ngeramal. Bareng aku dido hitungan iku tak hitungno kowe ngono. Suwi niku saat kula teng Jakarta, 5 tahun kula teng Jakarta niku. Bar mondok terus mau Jakarta kumpul sembarang dengah. Wis ngono iki delalah, pangeran ngature ngono iku. Untuk Kalimantan ya tahu. Mau dipotong ya kok ya. Coba viralno iku. Sama semacam itu. Karena dulu saat saya di Jakarta, saya sering curhat karo Gusti Allah. Gusti, kula niku mondok lho. Sinau kitab, sinau tafsir, sinau hadis, kok dikumpulno wong model ngene iki tujuane napa? Saya tuh sering menangis. Sering niku. Ngoten lho. Kan aneh ya, lho wong mondok kok sidane kumpul model ngono kuwi. Kancaku dhisik karo malam Ahad niku mesti ngodiskotik. Iki nek pengajian aja malam Ahad ya, liyane ae. Ya oke, aku ngono. Pokoke malam Ahad ana jadwal khusus. Ya oke, ngono ae delalah. Tawani ngene, monggo derek. Aku ana acara dhewe, ngono ae ngoten lho. Kok mulai digawakno Fanta tapi gawake Fanta. Sembarang ngoten niku. Memang kadang ada pergolatan semacam itu, tapi belajar dari sejarah. Nek aku kok ora untuk Jakarta sekian tahun berkumpul dengan orang yang semacam itu, mungkin ketika aku di Kalimantan, kalau nanti badhe Jakarta niku ten Kalimantan, tidak akan bisa menghadapi orang-orang pedalaman. Kalau nanti niku ten ngadepi wong pedalaman. Wong pedalaman niku mateni wong ora ono urusan. Nate niku pondok kula niku diantemi. Gerbang dicabut, diuncalno. Berang iku metu kabeh. Berang niku, berang terus nggih. Mando nek cara nduk. Ya, tapi ora ngono ya, ora mbaya, wong biasa. Wong sing wong srek ngono. Semacam itu. Mungkin aku tidak akan bisa menghadapi orang semacam itu. Karena apa? Pengalaman dari sejarah aku gunakan di tempat yang lain yang ternyata hikmahnya bisa aku petik. Oh, berarti tujuannya Allah ndokok aku nduk Jakarta kumpul wong ngono kuwi, aku arep didokok nduk kene menghadapi orang yang semacam itu. Jadi apa yang terjadi di kehidupan kita itu sebenarnya memang sudah disiapkan Allah. Mane husnudzon, aku dadi apa ae dinikmati ae uripe. Mulane penak. Menghadapi siapa saja santai ae. Pasti ini yang terbaik untuk aku. Karena ketika aku tidak mengalami ini, aku tidak akan bisa menghadapi itu. Nok Kalimantan itu kula nate momong cah 6. Dibagai momong cah 6 ku mafia kabeh. Sisi tukang nyolong, sisi tukang pacaran, sisi tukang trek-trekan, sing ji tukang gelutan, wis pokoke macam 6 niku. Niku Jawa, wong Jawa di gua Kalimantan niku. Wis pokoke wong ekstrim-ekstrim ngoten niku. Ternyata ketika tadinya orang namiku dipasrahno guru liya nggih. Mental kabeh, tak kuat. Saat itu delalah aku sing dipilih kon didik cah iku. Ya cara aku didik ya penak, tak praktekno kaya aku no Jakarta. Wis pokoke tak padakno lah. Ora tak kekang, tak dengan bahasa-bahasa yang nyatane ya wis apik kok. Nyatane iso apik. Jadi memang aku husnudzon, makanya kita jangan sampai protes dengan keadaan kita saat ini. Tidak boleh. Karena apa? Ketika kita protes dengan keadaan, padha karo protes karo Gusti Allah kan ngono kira. Karena Allah yang menciptakan keadaan. Wis dinikmati ae urip. Nikmati ae, tapi dengan kebaikan lho ya. Nikmat dengan keadaan maksudnya. Pokoknya urip itu dijalani aja dengan senang, dengan riang gembira, dengan kenikmatan. Karena semua ini adalah pasti ada kebaikan. Karena Allah pasti mengendaki kebaikan. Tidak akan wama yuridullahu bidzulmin liibadihi. Allah tidak akan membuat hambanya itu sengsara. Yakin kowe penak wae, urip ku penak. Wa in tardo bil maksumi istamuna ama wa ilam takun tardo bi istafil hazan. Kowe kok urip nampa keadaan mesti uripe nikmat. Munaamah iku nikmat. Tapi nek kowe ora nampa keadaan ista fil hazan, mesti uripe susah. Wah aku kok dige ngene iki piye? Karena apa? Memang itu.
Allah menciptakan perjalanan hidup kita untuk kita jadikan pelajaran, jangan sampai mengulang hal yang tidak baik, kita istiqomahkan dengan yang baik, kita praktekkan apa yang dikehendaki Allah di masa lalu untuk kita praktekkan di masa depan. Jadi intinya semacam itu. Mungkin cukup. Andaikan dunia mengusir aku dari buminya, tak akan aku merintih, juga tak akan aku menangis. Ketidakadilan yang ditimpakan oleh manusia bukanlah alasan bagiku untuk membalasnya. Saya lanjutkan sedikit yang tadi saya lupa. Begini, kita kadang-kadang berada di posisi yang mendua itu begini. Misalnya kita sering mendengar ceramah, ketika para penceramah itu mengutip keunggulan Nabi Muhammad misalnya, itu unggul. Buktinya apa? Buktinya tidak hanya kita yang mengakui. Yang mengakui adalah orang barat yang bikin apa itu 100 tokoh yang mengubah dunia. Siapa namanya itu? Itu Nabi Muhammad nomor 1 sebagai tokoh yang memberikan perubahan pada dunia. Itu Nabi Muhammad nomor 1. Dan itu yang bikin bukan orang Islam tapi non Muslim. Kui selalu dikutip karena Nabi Muhammad nomor 1 diakui oleh orang lain. Padahal nomor 1 itu juga hasil dari perbandingan. Jadi karena diperbandingkan maka kelihatan mana yang emas, mana yang loyang gitu loh. Jadi ini saya mau garis bayang tadi. Jadi ketika Nabi Muhammad itu, Nabi kita diperbandingkan dengan ini itu ya biasa wae diperbandingkan ya ben bukan malah ketok ape. Tuh. Terus lalu toleransi itu kemarin saya mengutip omongan anak saya itu tanya, Pak sebenarnya kita itu boleh nggak tahu mengucapkan selamat dari Natal? Dan saya jawabnya, lah kuwi kowe wis ngomong. Boleh nggak kita mengucapkan selamat dari Natal? Lagu ya apa? Wis ngomong. Toko roti di Jakarta itu tidak mau menuliskan di kue tat itu happy birthday aja nggak mau. Tapi nek happy birthday mau. Apa sijine apa? Barokallah. Umrik. Itu boleh. Nah, tapi nek happy birthday enggak. Lalu lucunya happy birthday gelem. Itu kan aneh ujian ini ucapan kamu. Lah, saya punya teman-teman Nasrani yang sangat baik. Orangnya baik-baik. Saya punya teman yang baik-baik. Sebagai orang ya, kita enggak ngurusi keyakinan ya. Keyakinan kan soal hidayah dan seterusnya. Itu orangnya baik-baik. Baik itu dalam arti kelakuan iki ya apa? Cara memperlakukan orang dengan baik. Memperlakukan saya juga dengan baik. Jadi aku bertamu ke rumah dia, datang waktunya sholat, kadang-kadang dia yang mengingatkan. Aku muni, aku namun ning kene iki ben ra sholat atau malah mau eleke. Jadi dia mengingatkan dan seterusnya. Lah, orang-orang baik semacam ini pun itu ketika Idul Fitri misalnya, itu mengucapkan selamat Idul Fitri pada saya. Ning ada satu masa saya tidak mengucapkan ketika hari Natal pada mereka. Blas aku ora ngomong. Pribadi juga enggak, di wall medsos juga enggak. Saya enggak pernah mengucapkan sekian tahun, saya enggak pernah mengucapkan. Karena bagi saya itu tidak penting. Itu tidak penting. Saya tidak penting menyatakan toleransi saya pada orang dengan cara selamat hari Natal itu ndek-ndekan. Sing dhuwur ki ya ketika ketemu, ketika punya tetangga yang non muslim, dia merasa aman dengan saya, dia nyaman dengan saya. Itu yang penting. Itu lebih dari sekadar mengucapkan selamat Natal.
Jadi basa-basi toleransi itu saya hilangkan. Makanya saya juga sebenarnya secara pribadi juga sejak awal tidak setuju ucapan salam yang bermacam-macam. Mbok wis nek sing Islam ya assalamualaikum ngono ae. Ora usah tambahi salam sejahtera, Om Santi Santi, Namo Buddhaya. Kok akeh men. Bar ternyata sing didebiki Islam kabeh. Mbok wis assalamualaikum. Kalau mau toleransi itu begini. Sing iki muni assalamualaikum karena muslim, kemudian yang Hindu bilang ketika mau sambutan Om Santi Santi. Terus kini jawab Santi ikut Om. Dipotong ya, dipotong ya. Jadi apa ya? Saya punya teman-teman Hindu dan ketika ketemu mereka saya kadang ngomongnya begitu juga. Nggak ada masalah, kami itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu saiki iki lho. Ini disebut masa fitnah tadi. Saiki iki lho, opo-opo dadi masalah. Kemarin di teman-teman Kalijagan saya ceritakan, om saya, bule saya itu Nasrani. Aku nek ketemu langsung salim Bang, karena itu om saya. Jadi aku ra iso iki Nasrani, iki kafir ngene mlebu neraka, aku kongkon salim ora iso. Ndak, saya tetap salim dan itu karo aku yo ngergani dalam konteks enggak hanya saya yang diregani. Ngono lho. Dadi arek Islam ini, arek Islam ini. Arek Islam mau ora Budi Mariono meneh, arek Islam ini. Itu yang lebih penting daripada Natal terus aku muni Om selamat Natal ngono ki ora penting malah. Sing penting itu ketika aku ketemu omku, aku salim. Bar salim aku takon, "Pi Om, sik Kristen?" Jawabane, "Ya isih wong kowe wae Islam terus kok." Wong sing luwih nom Islam terus tetek kok, aku sing luwih tuwa ya tetep Katolik ya Katolik terus kok. Dan itu tidak apa-apa. Cuma ketika meninggal itu jadi persoalan bagi saya. Gitu. Bagi saya menjadi persoalan ketika bule saya meninggal, om saya meninggal jadi persoalan. Aku kan tetap kudu teko. Saya datang tapi mendongake kan dadi kangelan. Misalnya itu apa namanya? Akidahku gitu misalnya. Jadi kemarin ketika bule saya meninggal saya datang itu tak depi mayatnya dan aku ngene tok. Sampeyan ngangeli aku. Iki aku main donga terus piye nek ngene carane. Sejen. Lah om saya tuh krungu. Kowe iki ngomong apa? Aku muni ngangeli om ning nggon akidahku ora iso. Mangkene sampeyan kok sesuk nek mati aku ya kangelan. Dia nganggal ke ponakan. Oh nek kowe mati kan tak dongake. Ya sakarepmu nek kowe aku. Jadi apa? Ya saya karena saya hidup saya seperti ini dan dengan teman yang baik-baik, dengan artinya teman-teman yang baik itu ya. Sehingga tidak perlu saya mengucapkan selamat hari Natal, itu tidak penting. Karena tetangga saya misalnya itu si Samuel itu teman-temannya itu kalau belajar kelompok hari Jumat itu begitu azan sing gurai iki si Samuel. Jumatan. Aku ora nggo sarung, tak silei, aku duwe sarung. Jadi dadi anak-anak itu enggak apa-apa. Bareng wis gede malah dadi ora karo-karoan iki. Dadi biasa yo Nasrani. Malah ana sing arek cilik-cilik SD itu sing Nasrani kudungan jenenge Gisel, itu kudungan, pakai kudung nyilih koncone. Loh, koncone sing sini lho, kowe kok kudungan, kok jilbaban, kowe kan Nasrani. Ya sekali-sekali kan ra apa-apa. Yo ki sesuk melu ngaji to, ya ora to aku ning gereja. Jadi tetap di gereja, tapi ayo lah tinggal. Kowe nang omah. Anak-anak kecil itu enggak apa-apa. Bareng wis gede wis mulai ngerti swarga, mulai ngerti neraka malah acara rebutan swarga. Padahal urung mesti kabeh. Ya, jadi toleransi itu pada itu. Nah, ketika tadi itu pertanyaan apakah sebenarnya boleh nggak mengucapkan selamat hari Natal itu orang yang komentar ning nggone status itu dia mengatakan saya tetap mengucapkan
Dan saya tidak mengharapkan orang Islam mengucapkan selamat Natal pada saya. Saya tetap mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi saya tidak sakit hati ketika teman saya tidak mengucapkan apa-apa pada saya. Dia bilang gitu. Nah, saya jawab, aku rak selalu mengatakan itu, mengucapkan itu. Kanggoku sing penting kuwi toleransi adalah hidup bersama secara aman dan nyaman. Wis kuwi cara dakwah yang paling dahsyat sebenarnya itu, memberi rasa nyaman kepada orang lain itu dakwah yang dahsyat. Tapi nek gawe ora nyaman malah ora karo-karuan. Saiki wong do wedi kabeh to, malah do wedi. Cuman sekarang tampaknya sekarang saya sedang merencanakan sesuk mengucapkan selamat Natal. Dalam situasi seperti ini secara ijtihad edan. Itu perlu menyampaikan, apalagi iki ono foto sing apik, fotone anakku iso tak pasang hari Natal. Itu ono foto yang sangat bagus. Saya menulis di buku Mengunyah Rindu itu bahkan pertanyaan anak saya yang sekarang udah gede itu. Dulu ketika kecil, dekne iki takjak mlaku ning ngene mall, tiba-tiba dia tanya, "Pak, yang bikin orang Kristen itu siapa?" Wah, dan anakku cilik, pertanyaannya sangat ngono to. Dhuwur nek Aan enggak tekan. Kata, "Oh, anakku cilik loh, cilik SD itu. Yang bikin orang Kristen siapa?" Kok tiba-tiba takon ngono ki, aku kaget tenan. Wah, aku jelas kini diri-diri bahwa Tuhan itu begini, wah semacam-macam, pokoknya macam-macam, termasuk tadi ayat yang apa, memang dibikin sunatullahnya perbedaan semacam ini. Tapi yang dek anu kan ngeyel, lho kok ndak gawe ngene barang apa to marang ngangeli misale ngono. Pangeran ndak ngangeli. Bareng aku karo jawab tapi karo tak ting-ting iki ngopo cah iki iso ngene. Ternyata ana wong ayu nganggo kalung salib. Oh, persoalan iki. Ketika dia tanya siapa yang bikin orang Kristen itu, pertanyaan itu muncul dari ada orang cantik pakai salib. Kan eman-eman. Jadi saya cilik gue ngerti ya eman-eman iki. Bareng bapaknya ngerti, oh iya eman-eman. Nah ya, ya sama sekarang kemarin saya ditraktir dia di kafenya itu. Ya, dia ngomong ning kene iki kerja ning kene iki godaane sing gede Pak. Lha napa? Ki pelanggane ayu-ayu. Angger ana pelanggan teko kok aku pengen ngelamar, pelanggan teko aku pengen ngelamar jadi. Ini lagi kalau toleransi misalnya koyo menikah atau apalagi ya meninggal atau apalagi satunya lagi menikah meninggal sunatnya mereka nggak pakai acara teko tapi berkati opo itu ya pokoknya tidak sampai itu ya, yang lain pokoknya sing biasa-biasa wae yo. Lalu saya kalau ada meninggal, apalagi keluarga saya meninggal, yo misa pemberkatan jenazah saya nggak ikut, nggak ngerti, gue keliru malah ciloko. Tapi saya nanti setelah itu baru saya mendekat hanya untuk yo iki muamalah biasa, bukan soal apa-apa. Nyatanya saya tidak katakan itu ngangeli mendungo yo kangelan misalnya kayak gitu. Ini muamalah biasa, jadi nggak ada hubungannya. Nah, toleransi itu pada posisi-posisi seperti itu. Nek mengucapkan itu nek kue basa-basi ngucap gini, nek menurut aku rasa secara ini loh. Ora usah nek monggo, oh iki lho aku toleran. Sekarang itu juga banyak orang gitu untuk menunjukkan toleransi itu. Lho iki lho aku toleran. Lho iki lho aku kumpulane wong ngene-ngene. Aku ki wong sing sangat moderat, aku ki wong sing sangat toleran. Aku orang yang sangat inklusif, bukan eksklusif. Itu juga jadi bahan pamer bahwa saya toleran gitu, dengan mengucapkan ini. Jadi padahal misalnya kayak assalamualaikum itu sudah isinya wis pemenangnya lengkap gitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku nek lengkap iku wis wong sakmono akeh didongani kabeh kaya ngono sik ditambahi sing kene ora paham. Om santi om. Itu apa maksudnya? Ya ora paham. Nama budaya ora paham. Salam sejahtera iki ya padha karo assalamualaikum kuwi. Mbok didobel-dobeli ngopo? Mbok siji wae cukup jebret. Padha nyaut assalamualaikum. Makanya alasan Gus Dur menyatakan assalamualaikum sama dengan selamat pagi itu kan revolusi radikal itu. Itu radikal sehingga orang non muslim merasa
muni assalamualaikum itu enggak masalah karena podo mbek selamat pagi. Akhirnya mereka yang ngomong assalamualaikum kan gitu. Jadi sekali lagi toleransi seperti itu. Cuman kekuasaan misalnya yang disampaikan tadi itu rada repot saiki. Artinya ini, ya memang ono sing berebut kekuasaan, rebutan kekuasaan memang ada. Tetapi juga ada yang dalam tanda kutip menyelamatkan kekuasaan. Misalnya, saiki ono sing keras tadi, aku maca keras komentar tentang siapa? Habib Lutfi misalnya. Keras komentarnya, artinya mbok jangan mau masuk ke sana, mbok sudah toh jadi ulama saja di Pekalongan. Nanti kalau presiden mau apa butuh pertimbangan ya tinggal telepon atau sowan ke Pekalongan. Jadi nggak perlu jadi pejabat. Itu pendapat dia. Ya, enggak apa-apa ya, mau jenenge pendapat. Tapi kita nek nganggo ilmu husnudon tadi, kita ya husnudon saja bahwa itu pertimbangannya pasti bukan harta, bukan jabatan, bukan pertimbangan Habib Lutfi menerima pinangan itu pasti bukan itu, pasti yang lain. Artinya yang umat, yang umat, yang negara, yang bangsa. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu, misalnya kayak Mbah Maimun berpolitik seperti itu pertimbangannya pasti bukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat pribadi. Pertimbangannya kita husnudunnya, pertimbangannya itu pertimbangan bangsa, pertimbangan negara. Ya memang kudu husnudun ngono, nek ora yo rekoso uripe malah tambah rekoso. Jadi kita padu terus, saling memoyoi, saling ngelek-ngelek, saling ini terus menerus. Ora produktif uripe. Jadi mendingan melakukan hal-hal yang terjangkau, yang kita bisa jangkau, kita lakukan sebisa-bisanya kita. Bahkan meniru Nabi, meniru para ulama itu ya sejangkau-jangkaunya, ora usah beganggang banget. Tidak usah kita beganggang santai sak isone. Aku ki isone niru Nabi, misale cuma nek karo bojo sabar misale. Ya wis tak lakoni itu. Karena rada tipis sih antara wedi mbek sabar. jadi wong liya ndeloke sabar padahal kene iki wedi tenan. Misalnya gitu. Jadi sing iso gitu. Ya saya punya persoalan ya sebagai bapak misalnya, saya punya persoalan dengan anak itu. Saiki kemudian harus dibalik. Misalnya, iki uripe dadi tenang memang. Dibalik. Wah anake kok rewel, anake kok ngene, anake kok ngene. Dibalik, oh ya berarti aku kudu sabar. Berarti aku ki ada posisi begini. Ini belajar ininya. Tadi Gus Hasan bilang Nabi itu menyampaikan sesuai dengan sahabatnya, pertanyaannya. Kalau sahabatnya itu wong sing ora mampu jungkung ya wis salat wajib wae. Nek sahabatnya kuwi nesunan ya nek pengen mlebu swarga aja nesu. Gitu. Nek sahabate ngene. Dadi dhewe-dhewe. Karena Nabi kenal banget sahabatnya gitu. Nah, ini juga begitu. Kalau saya refleksinya adalah ketika menghadapi sesuatu kok jengkel ke ya. Iki kok ngene ya, berarti yang sedang didandani kok dituduhke lho. Penyakitmu iki lho. Dadi nek aku menesu, sithik-sithik menesu, iki aku koyo dituduhke iki penyakitmu iki. Jadi diganggu memang. Diganggu untuk tahu. Terus kalau saya mengalami sesuatu yang tiba-tiba saya itu merasa terhina, merasa terlecehkan, merasa ini. Ku tak walik. Berarti aku duwe kesombongan sing durung mari. Dadi wong iki misale Lukman iki ngonekke aku, iku tak anggap Lukman iki wasilah untuk mengingatkan saya masih punya penyakit sombong. Jadi aku kudu matur nuwun karo dhek. Wah nek iso ngono wis ngleter. Uripe ngleter. Ya, tambahan sithik. Aku mau ditakoni karo driver Grab. Dek ndelok aku ketoke rada-rada dukun itu. Ditakoni.
wonten boten carane ben rezeki niku lancar. Wah, aku denger-denger rezekiku dhewe rak cetha. Itu rezeki kene rezeki rak cetha takoni piye carane rezeki lancar. Jawabe piye terusan iki? Ya kan? Tapi kan memang saya sendiri secara pribadi sudah tidak punya persoalan dengan itu. Ape titik ape akeh iku padha wae karena sing ngekeki Gusti Allah. Dikeki sithik ya bangga wong sing ngekeki Gusti Allah. Ora bangga piye, sing ngekeki Gus Hasan lho ora bangga. Apalagi Aan. Oh banggane ning ndi? Tapi nek kesadaran bahwa Aan menggoliwatan Gusti Allah ngekeki aku tapi sithik. Ya kuwi aku kudu bangga karena Gusti Allah ini. Jadi nggak ada persoalan terusan. Jadi nek dino iki aku buka toko apa warung jusku tak buka isuk jam 6, kemudian sampai jam 5 sore kuwi. Wong sing tuku mung 3 tok. Iku iso ngenes nek dipikir bahwa ya Allah, urip kok iso kaya ngene iki piye. Ngenes tadi nek menerima qanaah tenang. Berarti sithik mung 3 tok. Ya wis. Berarti aku mung diamanati nglayani wong 3. Dikek sakmono ya wis ditampa. Karena rezeki terbesarnya bukan itu. Sekali lagi saya sering ulang-ulang di mana-mana. Rezeki terbesarnya bukan itu. Duit iki sak akeh duit, sak wae duit. Kuwi sithik. Rezeki paling sithik iki sing jenenge duit iki. Meskipun dhek akeh. Karena ada rezeki terbesar. Maka kemarin ngobrol pulangnya juga sama Roman saya bilang, coba tuh awake dhewe iki turu terus sesuk tangi apa bengi nglilir itu ora salat tahajud lho iki. Saya sering baca tahujud ya. Ora tahajud iki, ngelilir melek ketok. Berarti ngelilir motone melek biak ketok. Itu sudah bukti yang sangat kuat kita tidak punya peluang sedikit pun untuk tidak bersyukur. Jangankan peluang, hak wae ora duwe. Kok iso ngeluh iki? Melek. Ora ndonga lho iki turu ngono tok. Turune wis ora gosok gigi, ora ndonga, ora apa. Turu bahkan mungkin bermaksiat. Turu maksiatnya antara lain chatting ngerondo. Bar chatting keturun kan ora ndonga barang. Tangi melek. Kan berarti kita nggak minta melek, bahkan nggak minta Tuhan sesuk nek aku tangi melek tulung mripatku tetap ketok nggih. Kita nggak minta. Begitu melek biak ketok, itu sudah bukti kita tidak punya peluang untuk tidak bersyukur. Ki durung tekan mangan, durung tekan ngombe, durung tekan apa-apa. Durung tekan duit mana apalagi. Belum sampai ke situ kita udah nggak punya kesempatan itu untuk tidak bersyukur. Ojo tekan ngombe lah, ojo tekan kopi sing mau seruput dengan ngono kae. Ojo tekan udut sing mau kepul ngono kae. Ora setekan kono. Bar melek biak ketok terus ngulet. Rasane ngulet iki kaya apa coba ya Allah. Aku wis tahu ora iso ngulet. Tenan. Meh ngulet iki lara, meh ngulet Gusti ngulet kowe kok ora entuk. Itu berarti bukti ngulet kuwi itu adalah bukti bahwa kita tidak punya kesempatan sedikit pun, peluang sedikit pun, bahkan hak sedikit pun untuk mengeluh. Karena ngulet enak ya kaya ngono. Ora bayar, ora ngongkon sapa-sapa, mung ngene auto. Ya bener itu. Auto ngulet. Enak era karo-karoan. Tapi begitu ngulet terus kram, ya, wah bengok-bengok, itu juga bukti kita nggak punya kuasa apapun atas tubuh kita. Jadi sing dibanggakke apa, sing disombongke apa. Aku sering ngomong, teman-teman ini pasti udah pernah, mestinya udah pernah kesandung sesuatu sing mestinya tidak, ya kan? Neng omahe kursi yo ning kono terus, sing anu ning kene terus, bu yo ning kono terus. Tapi suatu ketika kita kesandung itu, tidak pernah merencanakan kita kesandung itu bukti kita nggak punya kuasa atas apapun atas diri kita.
Andaikan dunia mengusir aku dari buminya, tak akan aku merintih, juga tak akan aku menangis. Ketidakadilan yang ditimpakan oleh manusia bukanlah alasan bagiku untuk membalasnya.